Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauratul Faila Safa Azahra dengan NIM 301023000042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Laboratorium Histologi tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Oke, sebelumnya jaringan epitel itu adalah jaringan yang rapat, tersusun rapat. Oke, yang pertama di sini ada squamous simplex epithelium, ada preparat dari glomerulus ginjal yang tanda panah, inti selnya itu pipih. Selain di glomerulus ginjal, juga ada di endotel, pembuluh darah. Lalu di sini ada squamous kompleks, yang satunya berkeratin, yang satunya tidak berkeratin. Nah, yang berkeratin ini bisa dilihat di sini sangat tebal dan juga ada di kulit biasanya. Lalu di sini ada yang non-keratin. Non-keratin ini contohnya ada di esofagus atau pernafasan bagian atas. Selanjutnya di sini ada kuboidal. Kuboidal selapis ada di permukaan dari ovarium. Kuboid ini inti selnya bulat. Lalu selanjutnya ada kuboidal kompleks epithelium. Contohnya ada di mukosa, bibir. Terlihat di sini berlapis. Lalu di sini ada kolumnar simplex. Jadi kolumnar simplex ini inti selnya itu dia kalau kolumnar itu memanjang dan tegak lurus dengan membrana basalis. Ini membrana basalis. Ini contohnya ada di usus, ya kayak intestin. Ini jejunum juga ada. Lalu selanjutnya ada kolumnar pseudokompleks. Di kolumnar pseudokompleks ini terdapat silia, lalu ada goblet juga untuk menghasilkan mukus. Dan kenapa disebut pseudokompleks? Pseudokompleks itu artinya semu. Jadi seolah-olah berlapis, padahal epitel ini tuh semuanya menyatu di membrana basalis. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada epitel transisional, di mana epitel transisional ini biasanya ada di fasika urinaria. Ketika kosong itu dia kuboid kompleks, dan ketika terisi dia jadi squamous simplex. Dan di atas sini ada sel payung namanya yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari toksiknya urin. Baik, jadi jaringan epitel ini mempunyai 6 fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai absorpsi atau penyerapan, itu contohnya di usus. Lalu yang kedua sekresi, contohnya ada di hormon. Yang ketiga itu ada lubrikasi, contohnya di vagina. Lalu ada kontraktil, contohnya di myoepitel. Dan ada sensorik, contohnya di neuroepitel. Lalu yang terakhir proteksi, contohnya di kulit. Sini ada struktur apikal atau struktur khusus yang ada di atas epitelium, di bagian atas epitelium. Yang pertama ada mikrofili. Mikrofili, lalu ada silia dan stereosilia. Jadi mikrofili ini fungsinya untuk absorpsi atau penyerapan di usus ya, ini contohnya. Lalu silia ini fungsinya untuk pergerakan dari cairan. Ini pergerakan nih di atas sini. Kemudian yang ketiga, ini preparat epididymis. Itu ada stereosilianya, fungsinya untuk menyapu debu, cairan yang tidak diperlukan. Lainnya stereosilia itu ada di ductus deferens. Nah, ini struktur lateral.
Jadi yang pertama di sini ada tight junction. Tight junction itu fungsinya untuk mencegah perpindahan molekul dari apikal ke basal. Lalu di sini ada namanya adherent junction, yaitu fungsinya untuk melekatkan sel. Ini desmosom, fungsinya untuk mencegah epidermis itu agar tidak terpisah. Terus ini gap junction, fungsinya untuk komunikasi antar sel. Dan yang paling bawah itu di sini disebutnya hemidesmosom, yaitu melekat agar bisa melekat dengan membrana basalis epitelnya. Oke, ke jaringan ikat. Oke, jaringan ikat ini dibagi menjadi tiga. Ada ikat fibrosa, terus ikat khusus, dan juga penyokong. Nah, ikat fibrosa ini terbagi jadi dua. Ada yang ikat jaringan ikat padat dan juga ada yang jaringan ikat longgar. Kalau jaringan ikat padat juga dibagi dua, yang ini reguler, yang artinya matriks ekstraselnya itu apa ya, rapih gitu. Contohnya ada di otot. Untuk yang ikat longgar, oh ya, untuk yang ikat padat tapi irregular ini, kolagen atau matriks ekstraselnya tidak beraturan. Ada di sini, ada di sini. Lalu ini ikat longgar itu dia ada di banyak pembuluh darah, terus juga di saraf. Kalau yang ini yang irregular itu ada di dermis kulit, terus di kapsul-kapsul organ. Lanjut yang kedua, di sini ada jaringan ikat khusus retikuler. Retikuler ini terwarna hitam dengan impregnasi perak, jadi dia argirofilik. Retikuler ini juga contohnya di timus, lien, dan limfa. Nah, terus yang kedua di sini ada namanya jaringan ikat elastin. Ada di arteri-arteri besar. Dia tebal strukturnya. Lalu yang ketiga ada mukus. Oke, lanjut di bagian ketiga ini jaringan ikat penyokong. Ini kartilago, ini tulang. Selanjutnya sel-sel pada jaringan ikat itu terbagi jadi dua. Ada yang transien atau berpindah dan juga residen. Transien ini yang pertama ada makrofag yang fungsinya untuk fagosit atau memakan sel yang mati atau yang bermasalah. Gitu. Terus yang kedua ada limfosit. Limfosit ini fungsinya untuk limfosit itu sistem imun dan plasma. Sel plasma ini fungsinya untuk antibodi. Lalu yang di residen ini di sini ada sel fibroblast. Fungsinya untuk mengsekresi matriks ekstrasel. Di sekitarnya itu ada matriks ekstrasel. Lalu di sini ada sel mast. Sel mast itu fungsinya untuk sistem imun dan untuk histamin. Histamin itu mediator inflamasi. Dan yang terakhir ada adipos. Sel adipos ini ada dua, ada yang adipos putih dan adiposa coklat. Kalau yang putih ini ada pada orang dewasa dan kalau yang coklat ada pada bayi yang baru lahir. Dan selanjutnya untuk matriks ekstraseluler pada jaringan ikat ini terbagi menjadi dua, ada fiber itu serat dari jaringan, dan yang kedua ada ground substance atau substansi dasar. Jadi fiber ini contohnya nih kolagen, dia disekresi oleh sel fibroblast. Oke. Lalu ground substance itu terbagi menjadi tiga, ada glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein. Nah, kalau glikosaminoglikan itu dia polisakarida panjang dan juga terbagi menjadi sulfat dan non-sulfat. Kalau sulfat itu contohnya kayak kondroitin 6 sulfat gitu. Kalau yang non-sulfat itu asam hyaluronat. Lalu yang kedua ada proteoglikan. Ini makromolekul, beda dengan glikosaminoglikan. Proteoglikan ini dia makromolekul. Lalu yang ketiga adalah
glikoprotein, multiadhesive glikoprotein yang dia juga makromolekul. Tapi bedanya proteoglikan dan glikoprotein, kalau proteoglikan itu protein yang sedikit, karbohidrat yang banyak. Kalau glikoprotein itu proteinnya yang banyak, polisakaridanya sedikit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.